Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku 13. Oke, pada video kali ini kita akan memberikan contoh lain mengenai pengontrolan menggunakan Microsoft Project ketika pekerjaan telah dimulai, dimana terjadi kasus penambahan alat berat di proyek. Kita di sini mengambil contoh pada pekerjaan galian tanah kolam, dimana kasus yang terjadi adalah pada hari pertama pekerjaan galian tanah kolam sesuai dengan rencana, yaitu menggunakan manual, tukang dan pekerja. Namun pada pengerjaannya ditemukan tanah keras, sehingga pekerjaan galian tanah kolam harus mendatangkan alat berat, yaitu berupa ekskavator. Untuk pengontrolan di Microsoft Project-nya, silahkan simak video berikut. Oke teman-teman, silahkan buka file Microsoft Project-nya. Untuk teman-teman yang belum punya, silahkan download di deskripsi, sudah saya tuliskan di bawah. Kemudian kalau teman-teman juga ingin melihat tutorial-tutorial tentang Microsoft yang lain, sudah saya linkkan di kanan atas ini. Di sini link playlist untuk Microsoft Project, dan juga di Microsoft Project dari part 1 sampai ke contoh-contoh kasus yang telah saya berikan. Oke, kita masuk materi. Kita klik menu view ini, kemudian pilih ke test usage. Nah teman-teman, silakan kita cari pada pekerjaan galian tanah kolam. Oke, ini bisa teman-teman lihat. Di sini kita lihat pada pekerjaan galian tanah kolam. Pada pekerjaan galian tanah kolam ini durasinya adalah 5 hari. Dimana kasus yang terjadi adalah pada hari pertama ini dia sesuai dengan rencana, yaitu menggunakan tukang dan pekerja. Namun ditemukan tanah keras, sehingga pada hari-hari selanjutnya kita harus mendatangkan alat berat, sehingga pada mulai tanggal 8 ini sampai tanggal selesai pekerjaan kita menggunakan alat berat, dan pekerja dan tukang yang seharusnya dipasang kita pindahkan ke pekerjaan yang lain pada tanggal tersebut. Nah ini dikarenakan kita akan penambahan alat berat, maka resource tukang dan pekerja pada tanggal 8 sampai 11 kita hapuskan. Oke, kita hapus langsung. Teman-teman bisa langsung upload seperti ini, delete. Kemudian dikarenakan kita mengganti dengan alat berat, sehingga yang terjadi adalah produktivitas akan semakin besar, sehingga kemungkinan pekerjaan galian tanah kolam ini diselesaikan lebih cepat daripada rencana awal. Sehingga kita pada tanggal 11 ini kita hapus ini. Oke. Kemudian setelah kita rubah pada resort di galian tanah kolam, kita lihat pada tanggal 8 ini, dimana yang sebelumnya di sini ada 1 tukang dan 2 pekerja. Oleh karena itu kita akan pindahkan 1 tukang dan 2 pekerja pada pembuatan galian tanah kolam. Pada tanggal 8 kita pindahkan ke pekerjaan yang lain. Oke, kita lihat tanggal 8 ada pekerjaan apa saja. Kita scroll ke atas. Oke, di sini ada pekerjaan urukan pasir. Kemudian ke bawah ada pekerjaan urukan pasir bawah kondok.
Di sini teman-teman bisa lihat pada pekerjaan urukan pasir, di sini hanya membutuhkan 1 hari dengan dikerjakan oleh 1 tukang dan 1 pekerja. Sedangkan untuk pekerjaan konblok, dia dikerjakan oleh 1 tukang, 1 pekerja dengan membutuhkan waktu 2 hari. Dimana apabila kita pada tukang dan pekerja yang tadi di pekerjaan galian tanah kolam, kita masukkan ke urukan pasir, maka dia akan boros resort. Karena apa? Dia dengan 1 tukang dan 1 pekerja sudah bisa menyelesaikan pekerjaan urukan pasir selama 1 hari. Sedangkan kalau kita masukkan ke pekerjaan konblok, pekerjaan pada bagian urukan pasir bawah konblok, apabila kita tambahkan 1 tukang dan 2 pekerja, maka pekerjaan sini akan lebih cepat diselesaikan, karena pada dengan 1 tukang dan 1 pekerja dia diselesaikan 2 hari. Ini adalah penjelasannya. 1 tukang dan 2 pekerja dipindahkan ke pekerjaan urukan pasir bawah konblok sehingga dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan. Karena apa? Produktivitas akan semakin tinggi dengan ditambahkan 1 tukang dan 2 pekerja. Oke, kita pindahkan tukang dan pekerja ke pekerjaan konblok. Oke, kita cari pekerjaan urukan pasir bawah konblok. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pada tanggal 9 ini kita hapus. Karena apa? Karena pada tanggal 8 ini kita tambahkan 1 tukang dan 2 pekerja, sehingga produktivitas pada hari tanggal 8 ini semakin tinggi, sehingga kebutuhan pasir pada tanggal 8 2 kali lipat dari sebelumnya, sehingga pada tanggal 9 ini kita hapus karena pekerjaan akan semakin cepat. Oke, kita hapus. Dulu kita tambahkan 1 pekerja menjadi 2, tambahkan 1 tukang jadi 2, tambahkan 2 pekerja menjadi 3. Kemudian produktivitas karena tambahan ini menjadi lebih tinggi 2 kali lipatnya, sehingga kebutuhan pasir pada tanggal 8 juga 2 kali lipatnya menjadi 5 kubik kebutuhan, sehingga pada tanggal 8 ini kita hapus. Nah, oke, selesai. Kemudian kita lanjut ke tanggal 9 dan 10. Nah, kita lihat tanggal 10 dan tanggal 9 dan tanggal 10. Oke, pada pekerjaan tanggal 9 dan 10 kita lihat pada kalender. Kita klik kalender sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada tanggal 9 dan tanggal 10 di sini ada 3 pekerjaan ya, selain pekerjaan galian tanah kolam, ada pekerjaan pasangan pondasi dan pekerjaan pasangan konblok. Untuk mengetahui mana yang lebih efektif apabila kita tambahkan 1 tukang dan 2 pekerja, kita lihat pada Gantt chart-nya. Kita klik Gantt chart. Nah, teman-teman bisa lihat untuk tanggal 9 dan tanggal 10 tadi ada pekerjaan pasangan fondasi dan pekerjaan pemasangan konblok, dimana dari kedua pekerjaan ini pada pekerjaan pemasangan konblok dia berwarna biru, yang artinya adalah ini pekerjaan yang bukan kritis. Sedangkan pada pekerjaan pasangan fondasi dia berwarna merah, sehingga artinya dia adalah pekerjaan yang kritis, dimana pekerjaan pasangan fondasi ini bila mana kita terlambat mengerjakannya atau terlambat menyelesaikannya, maka durasi keseluruhan yang 25 ini akan bertambah. Namun apabila kita crash atau kita percepat, maka dia akan mempengaruhi keseluruhan, sehingga dia akan lebih cepat pada pasangan fondasinya, dan pekerjaan pembuatan taman keseluruhan dia akan lebih cepat penyelesaiannya. Sehingga yang lebih efektif adalah dengan
kita menambahkan 1 tukang dan 2 pekerja ke pasangan pondasi. Nah, di sini adalah penjelasannya. Oke, kita langsung ke pilih task usage untuk menambahkan 1 tukang dan 2 pekerja. Kita klik task usage. Nah, kita cari pekerjaan pasangan pondasi. Nah, ini teman-teman, tanggal 8 dan tanggal 9, 10. Oke, teman-teman bisa lihat di sini pada pekerjaan pasangan pondasi dia membutuhkan dalam rencana membutuhkan 2 tukang dan 3 pekerja. Dia bisa mengerjakan dengan kebutuhan semen sebesar 1,33 sak semen, 1 meter kubik pasir, dan 0,83 meter kubik batu kali per harinya. Maka jika kita tambahkan 1 tukang dan 2 pekerja, maka produktivitas yang dihasilkan akan semakin tinggi, sehingga material pun juga yang dibutuhkan per harinya akan semakin tinggi pula. Dimana dengan penambahan 1 tukang, maka produktivitas akan tinggi, sehingga di sini kita asumsikan menjadi 2 sak semen, dan untuk pasirnya menjadi 1,5 meter kubik pasir per harinya, dan untuk batu kali kita asumsikan menjadi 1,25 meter kubik batu kali, sehingga pekerjaan pondasi ini akan lebih cepat 1 hari penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita rubah, tambah 1 tukang menjadi 3. Di sini tambah 2 pekerja menjadi 5. Kemudian untuk semen menjadi 2, pasir menjadi 1,5, dan batu kali menjadi 1,25. Oke, dan untuk tanggal 11 kita hapus karena pekerjaan telah selesai pada tanggal 10. Nah, kita rubah kembali sini 1,25 untuk batu kali, 1,5 untuk pasir, 2 untuk semen, 5 pekerja, 3 tukang. Nah, seperti ini adalah hasil setelah kita keras atau percepat dengan penambahan tenaga. Oke, untuk melihat perubahan durasi kita klik Gantt chart. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada perubahan durasi keseluruhan karena kita merubah pekerjaan pasangan pondasi pada lintasan kritis, pekerjaan yang berada di lintasan kritis, maka durasi keseluruhan juga akan berubah. Teman-teman bisa lihat di sini pada yang saya tunjuk dengan kursor sini, yang abu-abu ini adalah rencananya, sedangkan yang merah ini adalah pekerjaan yang telah dilakukan. Di sini ada perbedaan ya, ini terjadi percepatan. Maka kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini adalah yang belum dilakukan penambahan pada pekerjaan pasangan pondasi, dimana durasi keseluruhannya adalah 25 hari, sedangkan setelah kita rubah dengan penambahan tenaga yaitu 1 tukang dan 2 pekerja, menjadi durasinya menjadi 24 hari. Oke, untuk bagian ini selanjutnya kita lanjutkan ke kita melihat result gap dari setiap resortnya, apakah ada perubahan atau tidak. Kita cek, silakan klik menu view, other view. Nah, di sini kita pilih result gap. Untuk teman-teman yang belum ketemu result gapnya, silakan klik more views, kita cari result gap, apply. Nah, di sini kita lihat pada mandor, tukang, dan pekerja.
Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk mandor pada tanggal 9 dan 10 ini terjadi over alokasi, sehingga kita harus setting lagi, kita rubah bobotnya. Nah, di sini adalah batas yang saya garis ini, batas antara sebelah kiri dan sebelah kanan, dimana sebelah kiri adalah saat sebelum dan saat kasus terjadi, dan sebelah kanan adalah masa yang akan datang. Nah, untuk perubahan bagian kanan ini masih bisa dirubah, namun untuk pada sebelah kiri kita tidak bisa merubah, baik itu penambahan ataupun pengurangan tidak bisa. Namun untuk bobot pekerjaan mandor, tukang maupun pekerja bisa kita rubah di sini, masih tetap kita rubah. Nah, sini contohnya ini. Kemudian untuk tukang sudah sesuai dengan grafik ideal, untuk pekerja juga sudah, sehingga kita hanya perlu merubah pada bagian mandor. Seperti biasa, kita cari resort design, kita klik, kemudian pada mandor kita lihat tanggal 9 dan 10. Di sini kita hanya mempunyai satu mandor, sehingga di sini kita rubah bobotnya. Untuk pasangan fondasi galian tanah kolam, nah galian tanah kolam ini kita rubah menjadi 0,3, kita kecil agar lebih fokus ke pasangan fondasi. Tanggal 10 juga sama, ini 0,3. Oke. Pasangan urutan tanah, galian tanah. Nah, pada urutan tanah kita jadikan nomor 1. Ini asumsi atau juga bisa pengalaman teman-teman. Oke, kita lihat di resort kembali. Nah, untuk mandor sudah selesai, terus sudah tukang juga, dan pekerja sudah. Oke teman-teman, tutorial kali ini kita sudahi. Saya ingatkan kembali teman-teman untuk terus ulang-ulang video ini dan terus latih kembali agar semakin paham. Untuk teman-teman yang ingin video yang lain atau request, silahkan tulis di kolom komen. Nanti insya Allah akan saya buatkan. Oh ya, saya ingatkan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng agar teman-teman bisa mengetahui kapan channel ini akan upload kembali. Untuk sementara akan upload pada setiap hari Sabtu atau Jumat, setiap minggunya ya. Silakan nanti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.